Hai, balik lagi ke channel YouTube aku, Estiko. Well, sebenarnya nama channel YouTube aku itu Esti Hoirunisa, sama kayak nama lengkap aku. Tapi aku berencana untuk mengganti nama channel YouTube aku menjadi Estiko. Kenapa? Supaya lebih mudah aja dicarinya dan kebetulan beberapa sosial media aku juga Estiko namanya. Jadi biar relate aja sih. Dan buat teman-teman yang baru nonton video aku, hai, salam kenal, aku Esti. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video-video aku sebelumnya. Terima kasih juga atas dukungannya sehingga aku bisa konsisten nih untuk membuat video-video mengenai diri aku, sharing-sharing pengalaman aku, dan harapannya video-video ini bisa memberikan insight-insight yang baik buat teman-teman, atau sekedar memberikan informasi, atau bahkan sekedar menghibur teman-teman mungkin pada saat misalnya teman-teman sedang tidak baik kondisinya, kemudian menemukan video ini akhirnya mungkin bisa jauh lebih baik gitu ya perasaannya. So, terima kasih banyak karena sudah menonton video-video aku. Dan untuk hari ini aku mau membahas mengenai perjalanan atau proses aku akhirnya menemukan value diri aku. Atau mungkin lebih tepatnya mengenali diri aku sendiri ya. Karena menurut aku yang cukup sulit dan biasanya juga mungkin teman-teman merasakan hal yang sama adalah ketika kita, mencoba mengenali diri kita sendiri, melihat kira-kira apa sih sebenarnya yang kita inginkan, yang kita mau, kemudian kita tuh mau mencapai apa sih sebenarnya atau tujuan tujuan kita tuh pengen, sampai di titik mana gitu ya. Nah, untuk, menuju ke proses tersebut tuh perjalanannya cukup panjang teman-teman. Jadi memang aku tuh tipikal orang yang cukup ambisius terhadap satu hal kalau memang aku sudah set target atau tujuan untuk hal tersebut, maka biasanya aku menyusun beberapa rencana untuk bisa mencapai hal tersebut. Nah, tapi juga aku anaknya mageran gitu. Kadang aku suka mikir juga gini sih teman-teman, mungkin teman-teman aku di usia aku sekarang juga banyak banget yang sudah bisa dibilang kalau aku lihat sudah mencapai, titik puncak karir misalnya, atau juga dalam berumah tangga sudah cukup ideal dan lain-lain. Sehingga, membuat aku kadang juga memikirkan hal, "Yah dari dulu aku ngapain aja gitu, kok si A udah bisa sampai A, B, C, D," gitu ya. Aku mikirin hal tersebut sampai akhirnya aku sadar bahwa kadang kalau jokes-nya aku suka bilang gini, "Yalah kan kerjaan gue juga kalau Sabtu Minggu, mungkin dia Sabtu Minggu belajar atau misalkan dia Sabtu Minggu, memang, bekerja tambahan dan lain-lain, aku ngapain? Aku tidur, nonton drakor," gitu ya. Ya makanya dari itu mungkin aku belum bisa mencapai seperti mereka gitu. Jadi kadang aku juga mencari pembenaran-pembenaran sih ke diri aku. Tapi yang aku sadari akhirnya adalah hal itu jadi bikin aku melakukan sesuatu itu untuk mencapai target orang lain, bukan target aku. Padahal kan sedangkan setiap orang tuh punya garis start dan garis finish yang beda-beda, punya ring pertarungannya masing-masing. Jadi kenapa aku harus membandingkan diri aku dengan orang lain gitu. Dan balik lagi ke ambis tadi ya. Jadi memang pada saat habis lulus kuliah aku pengen banget ikut IM. Nah, mau nggak dan di batch di angkatan ke-11. Angkatan 11 itu angkatan ganjil. Jadi mau nggak mau pada saat itu aku pengen banget gimana caranya masuk ke batch tersebut
Tapi untuk bisa sampai situ kan aku harus lulus dulu, makanya aku, ngejar banget gimana skripsi aku bisa selesai, sehingga aku bisa berpartisipasi dalam proses seleksi itu. Dan singkat cerita akhirnya aku lolos dan kemudian 1 tahun ditempatkan di Natuna. Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu cerita lebih lengkapnya, aku udah pernah ceritain di video aku yang pertama. Next, setelah pulang dari sana, aku sempat kalut dan bingung. Aku mau melanjutkan karir kemana? Karena menurutku 1 tahun di Natuna itu sebenarnya kayak liburan gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak berpikir pasca dari itu tuh tujuan aku apa. Sedangkan teman-teman aku tuh udah tahu arahnya mau kemana. Ada yang setelah itu apply S2, ada yang memang sebelumnya di BUMN terus balik ke BUMN lagi, ada yang setelah itu dia ya udah, comeback menjalani pekerjaannya yang sebelumnya ataupun misalnya mencari pekerjaan yang baru, yang akhirnya dia temukan selama proses menjadi pengajar muda. Nah, aku tuh bener-bener bingung pada saat itu. Yang aku tahu kayak, ya udah aku senengnya, kerjaan yang emang berhubungan sama masyarakat, tapi aku nggak tahu harus gimana, nyarinya seperti apa gitu ya. Dan apakah aku harus ke NGO mungkin atau ke, apa, perusahaan-perusahaan yang memang ke arah sana, punya atau ke CSR gitu ya. Nah, singkat cerita, jadi akhirnya aku coba apply-apply, tapi belum ada yang sreg nih buat aku. Akhirnya karena memang udah kurang lebih 1 bulan dan pasti orang tua khawatir ya kalau kita nganggur lama-lama di rumah. Jadi, kebetulan ada tawaran juga dari salah satu instansi ke alumni pengajar muda untuk intern di tempat tersebut di bagian corporate university. Nah, aku mikir sih, apa mungkin memang aku senang di bidang, tersebut atau mengerjakan sesuatu yang memang sudah ada pattern-nya gitu. Nah, akhirnya aku cobalah untuk men-trial diri aku, sebenarnya aku fit in atau enggak sih di tempat-tempat seperti itu. Kebetulan BUMN, tapi aku hanya sebagai intern. Mungkin karena hanya sebagai intern, jadi ruang geraknya tidak terlalu banyak ya. Tapi yang aku senangi adalah karena itu corporate university, jadi aku cukup banyak berhubungan dengan orang lain gitu ya. Karena memang, sepertinya nampaknya aku seneng yang ngobrol-ngobrol sama orang lain, terus juga, apa namanya, diskusi, ketemu orang baru gitu. Singkat cerita aku tuh kayak, eee 4 bulan aja intern di tempat tersebut, karena ternyata pas aku jalanin, kok rasanya, tidak ada sesuatu yang bikin aku tiap harinya tuh bersemangat untuk mempelajari sesuatu hal yang baru lagi, gitu. Jadi, aku mikir, apakah aku memang menyenangi sesuatu yang sudah ada pattern-nya atau sesuatu yang, mungkin, ruang for improvement-nya tidak terlalu besar gitu ya. Akhirnya singkat cerita, sambil 4 bulan aku jadi intern itu, aku juga coba apply ke beberapa tempat, bahkan aku pernah apply ke sekolah. Tapi aku mikir kayak, aku kan sebenarnya basic-nya bukan guru, ikut pengajar muda pun, aku bukan dari keguruan gitu. Terus aku sempat mau ke sana karena memang aku sudah menemukan bahwa aku tuh suka sama anak-anak kan. Jadi kayak apa aku coba aja. Nah, sempat coba terus juga sempat mau ada panggilan tapi kebetulan aku juga ada interview di salah satu startup. Singkat cerita aku tuh masuk ke startup tersebut di mana startup-nya ini sebenarnya juga base-nya community, tapi ke petani, dan aku di sana sebagai trainer dan fasilitator untuk teman-teman, Bapak Ibu petani untuk bisa mengakses digital pada saat itu. Nah, dan beberapa project yang lainnya yang aku pegang. Awal-awal tuh aku sangat excited karena itu sesuatu hal yang baru, dan dengan itu pula sebenarnya aku bisa memenuhi hobi aku yang suka jalan-jalan itu, karena, selama kurang lebih 2 tahun aku di tempat itu tuh cukup banyak daerah-daerah yang aku kunjungin karena dinas gitu.
bertemu bapak ibu petani. Nah, aku seneng banget setiap kali aku ke lapangan gitu mengerjakan hal-hal tersebut aku happy. Nah, tapi pada saat sekitar 2 tahun lebih 4 bulan tuh aku mulai merasakan jenuh. Kembali aku merasakan apalagi nih yang harus aku lakukan atau apalagi nih yang harus aku kerjakan gitu. Karena sudah berulang dan menjadi satu rutinitas. Udah gitu ya biasalah ya karena kadang lihat tetangga sebelah kayak ih dia kan angkatan aku tapi udah punya A B C D udah lalala gitu. Pada proses 2 tahun lebih itu juga kebetulan aku akhirnya menikah gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau aku juga harus mengurangi intensitas aku untuk pergi-pergi dinas karena nggak mungkin aku meninggalkan suami aku cukup lama gitu ya. Karena kalau dinas bisa sampai 7 hari, 8 hari, terus udah gitu di rumahnya cuma Sabtu Minggu, abis itu berangkat lagi. Nah, akhirnya ada beberapa hal yang perlu dikompromis ya di situ. Bukan berarti akhirnya aku merelakan karir aku, tapi aku berkompromi dan hal tersebut juga sebenarnya disambut baik juga sama perusahaanku, jadi nggak apa-apa gitu. Nah, tapi pas aku lihat aku ternyata kurang menyenangi nih hal tersebut karena tadi mungkin aku senangnya ketemu orang dan lain-lain. Akhirnya aku pindah, aku sempat ditawarin di salah satu startup lagi di bidang community juga, pendampingan, tapi ini ke nelayan gitu. Nah, tapi kalau yang ini lebih ke, digital base, kemudian, eee, apa ya, fintech lah ya kalau bisa kita bilang, gitu. Nah, di sini sebenarnya 3 bulan pertama aku di-trial di digital koordinator, tapi, aku merasa kurang cocok dan akhirnya aku dipindahkan ke HR. Nah, sebenarnya itu hal baru banget buat aku karena aku nggak ada basic HR, aku nggak tahu knowledge tentang HR. Akhirnya ya aku belajar, aku memahami, terus kemudian juga aku coba membuat, apa ya, kegiatan-kegiatan seperti aku open open batch intern untuk support teman-teman, aku pelajari bagaimana cara hiring, bahkan aku sampai ngobrol sama teman-teman aku yang HR untuk tahu gimana sih caranya jadi HR, karena aku bener-bener nggak tahu banget. Tapi itu hal yang menyenangkan buat aku karena tadi, aku melihat bahwa aku bisa ngobrol sama karyawan-karyawan gitu kan, aku bisa memahami mereka dan juga, nggak monoton karena aku berhubungan dengan, orang gitu. Nah, kurang lebih 1 tahun, aku memutuskan karena berdasarkan cukup banyak pertimbangan dan aku juga udah discuss sama, suami aku, akhirnya aku memutuskan untuk 1 tahun off dari, dunia kerja profesional. Karena memang pada saat itu kami memutuskan untuk sama-sama, berusaha untuk bisa program, hamil ya, punya anak gitu. Karena cukup banyak juga nih kebisingan-kebisingan yang masuk yang bilang kayak, "Kok udah sekian tahun menikah nggak punya anak?" Atau kayak, "Oh itu sih kerja mulu, pergi-pergi mulu," gitu. Nah, aku sebenarnya orangnya cukup overthinking sih. Jadi kalau ada yang ngomong gitu bener-bener kepikiran. Akhirnya aku coba untuk, off dari pekerjaan aku dan memang full time di rumah. Nah, pada saat aku full time di rumah, tapi aku nggak diem aja juga sih. Aku ngebangun bisnis WO bareng teman-teman aku. Cuman kan kalau bisnis WO, apalagi baru merintis gitu ya, nggak langsung orang banyak percaya. Jadi benar-benar kita pada saat itu lagi ngumpulin portofolio dan juga teman-teman aku masih bekerja di bidang profesional. Maksudnya pekerjaan profesional. Jadi bener-bener yang full time ngerjain WO itu tuh aku karena aku full time di rumah gitu. Tapi karena memang selama kurang lebih 1 tahun aku off itu tidak terlalu banyak klien, juga jadinya aku cukup banyak waktu luang di rumah. Nah, aku biasanya ikut course-course, terus juga ya salah satunya juga aku menemukan karir kelas dari proses itu ya. Tapi dari situ aku menyadari nih pas aku off 1 tahun, ternyata
aku nggak suka diem di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak ngapa-ngapain dalam artian maksudnya tidak bekerja, berjejaring gitu. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Jadi aku tidak bisa full mengaktualisasi diri aku dan aku juga belum punya ilmu yang cukup untuk berbisnis gitu. Yang aku melihat bahwa oh ternyata aku kalau diem di rumah malah jauh lebih stres nih dan nggak bagus juga kan buat proses program hamil kalau akunya stres gitu. Karena menurut aku makanya aku sangat apa ya sangat ngerasa ini sih apa bangga gitu sama teman-teman aku yang akhirnya memilih menjadi full time mom, full time istri di rumah aja karena menurut aku pekerjaan rumah tuh nggak ada habisnya gitu, nggak ada selesainya. Jadi hebat banget buat teman-teman yang juga mengerjakan, maksudnya full time di rumah tapi masih tetap bisa bernetworking, terus juga tetap bisa, mengelola emosi, stresnya gitu. Aku di rumah stres mulu deh kayaknya. Nah, singkat cerita setelah 1 tahun akhirnya aku comeback ke dunia profesional, aku coba juga, apply interview dan aku keterima di tempat pekerjaan aku sekarang. Jadi sudah kurang lebih 2 tahun aku di sini, dan dalam proses tersebut aku menyadari, dan aku ditempatkan di community, training and community development, kemudian sekarang aku pindah ke partnership, akhirnya aku sadar bahwa benang merah dari sesuatu yang aku senangi adalah sesuatu yang berhubungan dengan orang, gitu. Jadi, apapun pekerjaan yang aku lakukan selama itu aku bisa berinteraksi dengan orang baru, orang lain, mendapatkan cerita-cerita baru, ya aku suka gitu. Dan aku akhirnya secara, eee, apa ya, pelan-pelan menemukan value aku ternyata memang salah satunya adalah keluarga. Jadi emang aku nggak bisa nih jauh-jauh dari, keluarga gitu. Jadi pekerjaannya harus yang mengharuskan aku tidak jauh dari keluarga, terus juga salah satunya juga yang punya challenge. Jadi makanya kalau aku udah nyaman di satu tempat, kayak warning gitu loh buat aku untuk pindah ke tempat lain. Dan baru di awal tahun ini aku menyadari bahwa akhirnya aku melakukan sesuatu bukan karena aku ingin orang lain melihat aku, "Wah, dia udah pencapaiannya seperti ini," dan lain-lain, tapi karena memang aku suka hal tersebut. Jujur di awal-awal 3 bulan pertama aku pindah ke partnership, aku sangat-sangat kesulitan karena itu hal baru buat aku dan juga aku belum pernah belajar di partnership. Tapi akhirnya hal tersebut terlewati karena tadi aku punya tujuan dan goal yang aku set secara matang dan kenapa sih aku akhirnya harus pindah haluan ke partnership? Karena ada beberapa skill yang menurut aku, harus aku pelajarin untuk aku bisa mencapai tujuan atau goal aku tersebut, gitu. Ya, prosesnya panjang, trial error-nya panjang, sampai aku menemukan sesuatu yang memang, "Oh, ini gua banget," gitu. Atau, apa namanya, sampai menemukan value-value diri aku sendiri, apa yang aku suka, dan sampai menemukan bahwa kita tuh nggak perlu gitu lomba-lomba sama orang lain untuk bisa, ya maksudnya kita kayak pamer-pameran, "Ih, si ini udah sampai A, B, C, D," terus kita juga harus bisa. Atau misal kayak, "Dia aja bisa, masa kita nggak bisa?" Nah, kata kalimat-kalimat itu sebenarnya menurut aku malah jadi toxic positivity buat kita. Jadi menurutku fokus aja sama, ring kamu, sama perjalanan kamu, nggak usah kamu ini ya, membandingkan diri kamu sama orang lain, tapi proses bertumbuh kamu tuh yang perlu kamu bandingkan adalah kamu yang sekarang dengan kamu yang dulu, gitu. Karena setelah aku melihat bahwa 6 sampai 7 tahun proses yang nggak
gampang ini dan nggak sebentar 6 tahun ya, 6 tahunan ini, itu tuh ternyata banyak banget perubahan-perubahan yang aku alamin di diri aku, di hidup aku, dan aku juga jadi merasa jauh lebih matang, lebih mature, dan juga nggak gegabah mengambil keputusan, dan tentunya lebih bertanggung jawab. Dan itu kan dilalui dari proses ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah tahu goal set-nya dari awal dan sudah mengenali dirinya sendiri ya it's good. Tapi kan setiap orang punya proses masing-masing ya. Dan aku mungkin butuh 6 tahun untuk bisa memahami hal tersebut. Memahami benang merah bahwa apapun setiap pekerjaan yang aku lakukan, selama itu berhubungan dengan orang ya aku bisa jalanin. Jadi walaupun aku switch karir dari HR ke fasilitator lagi, dari fasilitator ke partnership, aku akan tetap menyenangi dan memiliki resilience yang tinggi di dalam mengerjakan hal tersebut karena memang aku suka, gitu. Nah, mungkin sharing session untuk, hari ini segitu dulu teman-teman, dan mohon maaf kalau ada noise-noise juga. Dan terima kasih banyak karena, teman-teman sudah menonton video aku dan hopefully teman-teman bisa mengambil insight juga dari apa yang aku sampaikan. Terima kasih banyak dan, mohon feedback-nya ya teman-teman karena aku juga lagi belajar public speaking gitu ya. Oke, dari aku cukup dulu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.